Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Jemaah sekalian, subuh ini kita akan mendengarkan paparan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita, yaitu Bapak Ahmad Ansori SPRI. Mari kita dengarkan apa-apa yang beliau paparkan nanti. Mudah-mudahan akan menjadi iktibar bagi kita semua. Kepada Al-Ustaz Bapak Ahmad Ansori kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, sholat subuh telah kita laksanakan secara berjamaah. Sholawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana terus membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka tadi melaksanakan sholat subuh dan thalabul ilmi. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mempermudah kita untuk menuju surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermudah-mudah melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri Allah senantiasa memberikan kita nikmat yang sangat banyak, yang tatkala kita ingin menghitung nikmat tersebut tentu pasti kita tidak akan pernah dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan pernah dapat menghitungnya. Salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kita semua dijadikan bersaudara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Dan Allah menyebutkan bahwasanya persaudaraan sesama muslim itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana."
Ingatlah tatkala dahulu kalian berpecah belah, bermusuh-musuhan, lalu Allah rajut hati kalian, lunakkan hati kalian, dan dengan nikmat Allah tersebut Allah jadikan kalian bersaudara. Persaudaraan sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari senantiasa kita menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana caranya agar kita dapat menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tatkala itu momen Idul Adha, beliau berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya dengan pertanyaan, hari apakah ini? Tatkala waktu itu momen Idul Adha. Lalu para sahabat menjawab, hari yang suci, yang mana tatkala seseorang melakukan dosa pada hari ini, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau alaihi salatu wasallam bertanya kembali, lalu fa ayyu baladin hadza? Lalu tempat apa ini? Kota Mekah. Para sahabat menjawab, tempat yang suci, yang mana tatkala seseorang melakukan dosa pada tempat ini, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanya kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyu syahrin hadza? Lalu bulan apa ini? Bulan Dzulhijjah, salah satu dari bulan-bulan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Lalu para sahabat menjawab, bulan yang suci. Tatkala seseorang melakukan perbuatan dosa pada bulan ini, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmi yaumikum hadza wa fi baladikum hadza wa fi sahrikum hadza, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu suci sebagaimana sucinya hari ini, sucinya tempat ini, dan sucinya bulan ini. Maka ketiga-tiganya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perlu kita jaga. Jangan sampai kita melanggar salah satunya, merusak salah satunya, mengambil harta sesama muslim, menumpahkan darah sesama muslim, mengambil hartanya, kemudian juga merendahkan kehormatan sesama muslim. Yang demikian itu akan merusak ukhuwah Islamiyah, akan merusak persaudaraan sesama muslim. Bagaimana persaudaraan itu akan senantiasa terjaga tatkala darah kaum muslimin ditumpahkan? Bagaimana persaudaraan sesama muslim itu dapat terjaga tatkala harta saudara kita sesama muslim kita ambil dengan jalan yang zalim, dengan jalan yang tidak benar? Bagaimana persaudaraan sesama muslim tatkala kita menjatuhkan kehormatan saudara kita sesama muslim? Maka tiga-tiganya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di atas tadi merupakan prinsip dasar ukhuwah Islamiyah yang perlu kita jaga, yang perlu kita lestarikan.
Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengenai darah. Jangan sampai kita menumpahkan darah sesama muslim. Allah memberikan ancaman yang besar, ancaman yang berat kepada seseorang yang menumpahkan darah sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." An-Nisa 93. Barang siapa yang membunuh orang Islam, orang muslim secara sengaja, maka balasannya neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Padahal kita tahu bahwasanya orang Islam yang ada di dalam hatinya la ilaha illallah, pada akhirnya mereka semua akan masuk ke dalam surga. Namun tatkala dia melakukan pembunuhan, menumpahkan darah sesama muslim, Allah ancam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Apa maksudnya? Dia akan mengalami siksaan di dalam neraka yang sangat lama. Boleh jadi puluhan atau ratusan tahun, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Boleh jadi kurang atau boleh jadi lebih dari itu. Khalidan fiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang ancamannya terhadap perbuatan dosa yang banyak disebutkan dalam satu ayat, yaitu di dalam ayat ini, di dalam surat An-Nisa ke-93. Fajazaohu jahannam khalidan fiha, baginya neraka jahanam dan dia kekal. Khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'ana, dan Allah melaknatnya, wa adda lahu 'adzaban 'azima, dan disiapkan baginya azab yang besar, azab yang pedih. Setidaknya ada 4 ancaman bagi orang yang menumpahkan darah sesama muslim. Dahulu Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengingatkan kepada Bani Israel bahwasanya jangan sampai mereka menumpahkan darah sesama mereka. Apa balasannya? Apa konsekuensinya? Allah mengingatkan mereka di dalam Al-Qur'an, min ajli dzalika katabana ala bani Israila annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Oleh sebab itu ditetapkan kepada Bani Israel, tatkala dia membunuh seseorang, satu jiwa, atau dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka baginya sama dengan membunuh semua umat manusia. Yang ayat tersebut yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-32 itu tidak dimansuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tidak dimansuh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku pula bagi kita. Tatkala seseorang menumpahkan darah seseorang yang lain, maka dia bagaikan membunuh semua manusia. Lalu ada kelanjutannya ayat tersebut, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang melestarikan kehidupan seseorang, menyelamatkan seseorang dari kematian dan lain sebagainya, atau mungkin salah satu contohnya memberikan partisipasinya, donor darah dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu jalan untuk membantu seseorang menyelamatkan kehidupannya. Maka baginya bagaikan dia menyelamatkan semua manusia. Saking besarnya masalah darah ini, maka ancamannya besar pula diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menyelamatkan jiwa seseorang ganjarannya besar pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masalah darah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan,
Kita pun tidak boleh membunuh orang kafir tanpa sebab yang jelas, tanpa sebab yang syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membunuh kafir muahad, yang kafir muahad itu adalah yang mereka mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslimin, yang hak-hak mereka dijaga oleh pemerintah kaum muslimin, keamanan mereka dijaga oleh pemerintah kaum muslimin. Kita tidak boleh membunuh mereka. Yang mana yang boleh dibunuh? Kafir harbi, yang mereka memerangi kaum muslimin, itu pun harus dengan perintah penguasa. Tidak boleh kita melakukannya sendiri-sendiri. Maka Islam itu tidak selaras dengan terorisme. Terorisme itu bukan asalnya dari Islam. Membunuh di mana-mana dengan alasan yang tidak jelas. Katanya jihad, jihad, jihad. Jihad yang bagaimana? Jihad yang syar'i, jihad yang dikomandoi oleh pemerintah kaum muslimin. Yang berjihad tersebut terhadap orang kafir yang memerangi kita. Ini orang kafir tidak memerangi kita. Apakah ada jihad bagi mereka? Tidak ada. Jihad yang paling besar itu yaitu jihad terhadap mereka, memberikan pemahaman kepada mereka dengan jihad yang besar. Apa jihadnya? Yaitu memberikan pemahaman dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Itu yang bagus, itu yang penting. Bukan jihad dengan mengangkat pedang, bukan jihad dengan mengangkat senjata. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita jaga agar ukhuwah Islamiyah itu terjaga sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjaga salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu menjaga harta kaum muslimin. Kita tidak boleh mengambil harta kaum muslimin dengan jalan yang tidak benar, dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang dititipi oleh saudaranya, misalnya dia meninggal, saudaranya meninggal dunia, lalu saudaranya ini mempunyai anak, artinya anaknya itu anak yatim, tidak mempunyai orang tua, lalu dititipkan hartanya kepada pamannya. Bolehkah pamannya memakan harta anaknya itu dengan jalan yang batil, dengan cara yang zalim, seenaknya saja? Tidak boleh. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Barang siapa yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, seenaknya saja, demi keuntungan diri sendiri, maka sebenarnya apa yang dia makan itu adalah api yang dimasukkan ke dalam perutnya, dan di akhirat nanti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam banyak ayat Allah juga menyebutkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Banyak jalan agar kita dapat mengambil harta saudara kita itu, salah satunya dengan kita bekerja kepada mereka atau melakukan transaksi jual beli, transaksi jasa dan lain sebagainya, muamalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya agar kita dapat menikmati harta saudara kita sesama muslim itu jalan yang benar, dengan jual beli, bekerja dan lain sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, tatkala kita mengambil harta kaum muslimin dengan jalan yang batil, bagaimana kita dapat menjaga ukhuwah Islamiyah? Kita menipu dia, kita ambil hartanya dengan jalan yang tidak benar,
Menipu ini sekarang sudah banyak terjadi, marak terjadi. Kadang-kadang lewat pesan WhatsApp dan lain sebagainya, kirim link. Dan kalau link itu diklik, semua apa yang tersimpan di dalam handphone saudara kita itu, yang mempunyai m-banking dan lain sebagainya, semuanya bisa hilang. Nah, ini penipuan yang banyak terjadi, yang marak terjadi sekarang. Itu perlu kita kehati-hatian. Dan bagi kita yang tidak tahu apakah ini benar, informasi ini benar, undian misalnya, ada undian apa, kita sebarkan. Belum tentu undian itu benar. Kadang-kadang itu bisa memperpanjang rantai bagi orang lain untuk menipu saudara kita. Kita perlu cek dulu, jangan-jangan apa yang kita sebarkan ini jadi memperpanjang rantai bagi orang untuk menipu saudara kita sesama muslim. Kaum muslimin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu wa'arabakum, kehormatan kalian perlu dijaga. Kehormatan kaum muslimin itu suci. Benar kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita diperintahkan untuk beramal ma'ruf dan nahi munkar. Nahi munkar yang bagaimana? Yang kita melihatnya secara langsung. Kalau kita ini cuma dengar desas-desus, kabar-kabarnya, cerita-ceritanya, apakah boleh kita mencari-cari kesalahan kaum muslimin? Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa yang melihat kemungkaran, kita melihatnya sendiri, fal yughayyirhu biyadi, maka cegahlah dengan tangan, cegahlah dengan lisan, dan cegahlah dengan hati. Itu serendah-rendahnya iman seseorang. Tidak boleh kita mencari-cari kesalahan saudara kita, yang cuma kadang-kadang desas-desus saja, kita cari-cari kesalahannya, lalu kita mau berencana menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar kepadanya. Tidak boleh. Misal ada informasi, si anu tuh mbak ini sedang minum-minum. Di mana padahal? Dalam rumah terkunci rapat. Udim itu dia belum buat kegaduhan samping kidau, samping kanan atau belakang. Boleh kita gerbang rumah, dia boleh. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang kita cegah? Misal dia nongkrong minum-minum, nah itu baru kita cegah, nasihati. Kalau kita baca cegah dengan tangan langsung ambil, atau dinasihati, atau minimal diingkari. Itu yang boleh kita untuk menegakkan amar ma'ruf kepada mereka. Kalau kita cari-cari kesalahan kaum muslimin, sama saja kita itu dengan menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan kehormatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ayyakula ahma akhihi maytan fakarihtumun." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan jangan cari kesalahan kaum muslimin, dan jangan menggibah. Apa balasannya? Apa ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala? Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumun. Apakah kalian ridha? Apakah kalian ingin memakan bangkai saudara kalian? Dalam riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan di ayat tadi bukan merupakan analogi semata, bukan hiasan semata, tapi benar-benar di akhirat nanti akan disuguhkan kepada orang yang suka mencaci maki, mencari-cari kesalahan saudaranya, disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan daging bangkai manusia. Berapa orang yang dia caci maki, berapa orang yang dia cari-cari kesalahan, sebanyak itu pula yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan beranjak kecuali itu telah habis dia makan. Naudzubillah.
Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka perlu kita itu menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim. Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan mereka. Mungkin kesalahan mereka yang lala mau tertutup, yang lala ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ungkit. Kecuali kalau memang nampak di depan mata kita, baru kita ada kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar padanya. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian terakhir insyaallah bagaimana persaudaraan sesama muslim itu dapat terlaksana dengan sesuai harapan, yaitu dengan kita menaati perintah Allah dan Rasulnya. Lihatlah sekarang ini yang baru saja dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Apa yang mereka lakukan itu karena mereka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang sanggup, mempunyai kesanggupan, maka baginya melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Kaum muslimin di negeri kita menunaikan ayat ini. Kaum muslimin di negeri yang lain juga menunaikan ayat ini. Lalu apa yang terjadi? Mereka berkumpul di kota Mekah. Mereka berkumpul di padang Arafah tanpa janjian Quraisy sebelumnya. Apa yang mereka laksanakan itu? Mereka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Lalu mereka berkumpul di padang Arafah. Dari seluruh penjuru dunia mereka melaksanakan ibadah haji, berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Bukan berkumpul di Mekenang. Makanya lihat kadang-kadang haji Mekenang, itu salah kecil. Dia baca haji itu dipindah-pindahkan, tetap di kota Mekah. Lalu contoh lainnya yang kita laksanakan saat ini, sholat 5 waktu sehari semalam. Ngapa kita datang ke masjid ini? Karena kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pas waktu zuhur, waktu asar, pas ada panggilan azan, secara tidak langsung kita tuh bertemu. Pacak ngobrol, silaturahmi dengan kawan-kawan dan lain sebagainya. Dengan kita menaati Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita itu terjalin. Dan contoh terakhir, lihatlah bagaimana keluarga Ibrahim yang mereka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku menyembelih engkau. Lalu apa kata Ismail? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan menemui aku dalam keadaan yang ikhlas. Karena Nabi Ismail tahu, mimpi seorang nabi adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah wahyu. Kalau mimpian kita jangan. Itu mimpi nabi saja. Kalau mimpi nabi itu adalah wahyu. Lalu dengan sebab Ibrahim mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab Ismail merelakan dirinya dengan sebab ingin supaya ayahnya melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab perintah dari Allah Subhanahu wa taala istrinya meridhai apa yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap anaknya. Mereka semuanya ridho. Falamma aslama, tatkala mereka semuanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Ibrahim menyembelih anaknya. Apa yang terjadi?
Ismail berdiri di sebelah Ibrahim, lalu yang disembelih itu ternyata adalah seekor kambing yang besar. Lalu bagaimana kesimpulannya? Bagaimana tatkala Ibrahim menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu Ismail tidak mau menaati Allah Subhanahu wa taala. Nanggung ini tidak ada sembelih, mati rupanya Ismail kan. Nah, kemudian Hajar anak pesugang nila tidak ada sembelih pula. Pacak ribut besar. Nah, kalau mereka bertiga ini sesama ini tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, cuma Ibrahim itulah tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Perpecahan. Pacak saja Ibrahim berpecah dengan istrinya, pacak saja Ibrahim bermusuhan dengan Nabi Ismail tadi, pacak saja belagau atau kabur Nabi Ismail. Namun itu tidak mereka lakukan, mereka semuanya aslama, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Mereka tetap harmonis dan perintah Allah tetap dilaksanakan, dan perintah Allah tersebut tidak memudaratkan mereka. Ini satu pelajaran yang dapat kita ambil, bahwasanya seberat apapun perintah Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan memudaratkan kita, insyaallah. Kaum muslimin yang salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah dengan prinsip dasar ukhuwah Islamiyah tadi perlu kita jaga, yaitu menjaga darah sesama muslim, menjaga hartanya, kehormatannya, dan kita senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar terwujud ukhuwah Islamiyah sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semuanya, dan Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengusian yang diberikan atau dipaparkan oleh alusun kita, yaitu Bapak Ahmad Ansori. Mudah-mudahan menjadi hikmah bagi kita semua. Itu sini kuliah kita sesama mulai. Baik, kita menuju ke depan.
Mungkin